Halo, kembali lagi dengan Kang Gep dengan cerita asik penuh pertempuran lagi dari negeri Sakura. Jadi sebelum nonton, persiapkan tisu dulu ya dan kunci pintunya biar gak ada orang yang masuk. Langsung aja, tokoh utama pria bernama Kenji. Setelah lulus kuliah, dia pulang ke kampung halamannya dan hanya kerja serampangan. Hanya untuk menyambung hidup dari hari ke hari, hampa tanpa tujuan. Kalau lagi bokeh, dia bekerja. Kalau enggak, ya malas-malasan di rumah. Suatu hari, ketika dia sedang memancing, dia menerima telepon dari ayahnya yang bilang, pacarmu dulu Naoki akan segera menikah dan mengundangmu datang ke pelaminan. Naoki punya sejarah dengan Kenji. Dia adalah pacar pertamanya dulu saat masih SMA. Tetapi, meski sudah lama berpisah selama 7 tahun, tetap saja masih ada kenangan rasa dan tubuh masing-masing. Maka Kenji pun tanpa berpikir dua kali langsung mengiyakan undangannya itu yang akan digelar 10 hari lagi. Kenji pun pulang ke rumah dan malas-malasan lagi. Siangnya, Naoki tiba-tiba mampir ke rumah Kenji. Meski tidak lama bertemu, Naoki bertindak akrab dengan Kenji. Lalu Naoki masuk ke rumah dan mengenang keakraban mereka berdua waktu masih kecil. Dulu, Naoki tinggal di sebelah rumah dan sering main ke rumah Kenji. Naoki pun membereskan rumahnya Kenji yang berantakan. Tunangan Naoki berprofesi di militer dan 5 hari lagi baru bisa cuti untuk menikah. Jadi beberapa hari ini Naoki sendirian mempersiapkan pernikahannya. Maka dia bermaksud meminta bantuan Kenji. Tahu dia juga tahu Kenji kan gak ada kerjaan. Kenji pun ikut Naoki pergi ke rumahnya. Naoki lalu membuatkan makan siang sederhana untuk Kenji. Setelah meminum bir 2 gelas, Kenji pun mengantuk dan tertidur di sofa. Sekejap, hari ternyata sudah sore. Kenji setelah terbangun pun mencari Naoki. Ternyata Naoki sedang tidur siang juga. Mereka berdua pun teringat kisah kasih di sekolah. Naoki pun memakai baju di depan Kenji. Kenji kemudian melihat album dan membukanya. Ternyata istrinya adalah foto bersama mereka waktu pacaran dan juga ada foto-foto cinta mereka berdua. Naoki pun tertawa tersipu malu. Album ini adalah rekaman cinta mereka berdua dahulu, di mana mereka berolahraga dan mengungkapkan isi hati dan perasaan mereka. Kenji bingung kenapa Naoki masih menyimpan foto-foto mereka ini setelah bertahun-tahun lamanya. Naoki menjawab, ini adalah kenangan indah kita dulu dan bukti cinta kita berdua. Jir kacau bro, bukti cinta apanya jelas-jelas foto vulgar. Kenji pun menyarankan Naoki untuk segera membuangnya. Bagaimana kalau nanti suamimu melihatnya? Setelah itu, mereka berdua pun pergi melihat rumah pengantin yang nanti akan ditinggali. Itu adalah rumah cantik yang berada di sisi pantai. Meskipun jauh dari kota, tetapi pemandangannya indah sekali. Ketika terlintas di pikiran Kenji bahwa Naoki akan menghabiskan hidupnya dengan suaminya di rumah ini, tiba-tiba hati Kenji terasa asem. Lalu Kenji membantu Naoki membawa barang masuk ke rumah. Saat hendak pulang, tiba-tiba Naoki memanggilnya untuk mengetes barang. Naoki lalu memaksa Kenji untuk duduk di sampingnya sampai dia memukul-mukul kursi. Kenji pun hanya bisa mengiyakan permintaannya. Saat inilah tangan Naoki mulai menggerayangi pahanya Kenji. Saat tangannya hendak meraih joninya Kenji, Kenji pun terkejut dan segera menolak dan pergi. Naoki tidak pantang menyerah. Dia pun mengejar Kenji dan memegang tangannya. Naoki pun jujur bilang kepada Kenji untuk bercinta dengannya untuk terakhir kali sebelum dia menikah dengan orang lain. Ditambah dengan ciumannya Naoki, akhirnya Kenji pun tidak bisa menolak dan pertempuran pun terjadi di kamar. Mereka pun berolahraga cukup lama. Untuk mempersingkat durasi dan kuota kalian, maka adegan ini tidak ditayangkan. Setelah olahraga, Naoki seperti kacang lupa kulitnya. Dia berkata pada Kenji untuk melupakan hal yang terjadi barusan karena mereka berdua hanya sebatas teman. Kenji pun tanpa daya hanya bisa setuju. Kenji pun kemudian pulang. Keesokan harinya saat bangun di pagi hari, Kenji dan Johnny pun bangun. Mungkin ini akibat olahraga kemarin dan juga setelah sekian lamanya Kenji kesepian. Maka Kenji pun langsung datang ke rumah Naoki. Dia menerobos masuk dan memeluk Naoki. Naoki pun memang ada perasaan dengan Kenji, makanya dia tidak menolak perbuatannya Kenji. Setelah olahraga, mereka pergi makan berdua. Naoki pun bilang bahwa jangan datang padaku lagi. Permainan kita cukup sampai di sini saja. Aku kan sudah mau menikah. Tapi Kenji malah bilang, siapa suruh kamu tiba-tiba datang padaku yang kesepian ini? Aku mau kita olahraga terus sebelum tunanganmu datang. Naoki pun setuju. Olahraga biar sehat, biar fit di hari pernikahannya. Mereka pun punya 4 hari untuk berolahraga. Selanjutnya, begitulah hari mereka berlalu. Makan bersama, tidur, belanja, dan olahraga. Setiap sampai di rumah, Kenji sudah tidak sabar menarik tangan Naoki ke kamar. Naoki merasa berolahraga dengan orang lain di kamar pengantin itu sangat menggairahkan. Suatu ketika saat makan malam, Kenji bertanya kenapa tiba-tiba menikah. Ternyata dokter bilang bahwa ada penyakit di tubuhnya Naoki. Kalau tidak segera punya anak, khawatir dia tidak akan bisa punya anak lagi.
Naoki dari dulu ingin mempunyai anak untuk menemaninya hidup. Kenji yang mendengarnya pun hanya bisa murung dan tidak menjawab. Sebenarnya Naoki sangat mencintai Kenji, dia siap mengorbankan segalanya dengan Kenji. Maka dari itu, suatu ketika olahraganya sampai keseringan. Saat pipis, dia merasa kesakitan. Naoki pun mencoba mengkompres joninya Kenji dengan es. Olahraga mereka pun harus ditunda dulu. Di hari absennya itu, mereka berdua tidak keluar, mereka masak dan makan berdua. Suatu malam, tiba-tiba perutnya Naoki sakit. Apakah ini karena penyakit yang dialaminya? Kenji pun memberikan pijatan pada perutnya Naoki, sambil bilang, nanti yang bisa memijat perutmu hanya suamimu ya. Sedih sekali. Dan aku mau apa tuh mitra olahragamu saja. Naoki lalu berkata bahwa sebenarnya hubungannya dengan suaminya tidak begitu akrab. Hanya dengan Kenji-lah Naoki bisa menjadi jati dirinya sendiri yang sebenarnya. Lalu mereka berdua bergandengan tangan keluar melihat festival. Tiba-tiba Kenji mengajak Naoki untuk kawin lari dengannya, ke tempat yang tidak ada siapapun mengenal mereka dan memulai hidup baru. Naoki hanya tertawa dan tidak menjawab ajakannya Kenji. Malam harinya mereka berolahraga lagi untuk terakhir kalinya. Naoki pun menangis tersedih, entah apa karena akan menikah dengan pria yang tidak dia cintai, atau karena akan berpisah dengan Kenji. Mau bagaimanapun, cinta mereka tidak bisa bersatu dan itu adalah malam terakhir mereka berdua. Keesokan harinya, Kenji bangun dan menemukan bahwa Naoki sudah pergi dan meninggalkan sebuah surat. Surat berkata bahwa beberapa hari ini seperti mimpi bagi Naoki, bagaikan kembali ke hari-hari indah di masa kecil. Naoki pun bilang agar Kenji bisa datang ke pernikahannya. Kenji pun merobek dan membuang surat tersebut setelah membacanya. Kenji pun kembali pulang merasa sangat hampa. Beberapa hari kemudian, Kenji menerima telepon dari ayahnya yang bilang bahwa pernikahan Naoki ditunda. Kenji pun khawatir. Apakah mungkin olahraga mereka beberapa hari kemarin ketahuan dan mengakibatkan pernikahan Naoki dibatalkan? Maka Kenji pun pergi mencari Naoki ke rumahnya. Dia mendengar bahwa calon suaminya Naoki tiba-tiba harus pindah tugas. Maka dari itu pernikahannya ditunda. Lalu mereka berdua pergi ke pantai. Tiba-tiba Naoki bilang dia tidak ingin menikah dan bertanya apakah tawaranmu untuk kawin lari denganku masih berlaku. Kenji pun terkejut mendengar hal ini. Beberapa hari ini, Kenji berolahraga dengan Naoki karena tidak ada beban apapun. Tetapi ketika diajak beneran hidup bersama, nyalinya menciut dan dia merasa takut. Kenji sadar bahwa dirinya adalah orang yang egois, tidak bisa bertanggung jawab terhadap Naoki. Tetapi Kenji tidak mau membuat Naoki kecewa. Maka dari itu, mereka berolahraga lagi. Cerita pun berakhir sampai di sini. Cerita ini diangkat dari sebuah novel di Jepang. Kurang lebih menyarankan kita untuk tetap bergembira walaupun betapa runyamnya dunia ini. Seperti halnya Naoki yang tidak mencintai suaminya dan Kenji yang hidupnya tidak jelas. Gue hitung-hitung total adegan olahraganya ada 17 kali, jadi kalian yang banyak kuota bisa download langsung filmnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.